Kan? Tapi sesungguhnya Lailatul Qadar itu bukan di luar diri. Lailatul Qadar itu ada di dalam diri. Ketika kita bermakrifat kepada Allah, tahulah kita mana diri yang sejati, mana yang diri yang ori, ya kan? Yang KW maksud saya, yang ori. Situlah Lailatul Qadar itu. Ya kan? Bertahanlah kita di situ. Iktikaf. Kalau sedang haji, wukuf. Ya kan? Wukuf di Arafah, diam. Ngapain? Ya, mentiadakan diri, membesarkan, mengingat Allah. Itulah orang yang wukuf di Arafah itu. Itikaf itu berhenti di masjid itu, berhentinya apa? Hilangkan keakuan yang ada Allah gitu. Oh, baru sedap di masjid itu begitu. Kalau masih ada diri pasti ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-27, dan ada juga saudara-saudara kita yang sudah memasuki Ramadan yang ke-28. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita 1445 Hijriah ini jauh lebih baik, dan insya Allah seluruh amal ibadah kita, doa-doa kita, niat-niat kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang akan datang sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai catatan kita, karena memang tersisa Ramadan tinggal 2 hari lagi, untuk doa kita kepada Allah, semoga kita masih dicatat Allah sebagai tamu Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita mengenal Allah lebih dekat agar sempurna pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak mengingat peristiwa penciptaan manusia. Dalam hal ini adalah penciptaan Nabi Allah Adam. Kita tahu bahwa Nabi Allah Adam diciptakan Allah adalah di surga Allah, yang atas perintah Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyampaikan berita kepada para malaikat mau menciptakan khalifah di bumi, yakni manusia, maka kita tahu bahwa Nabi Allah Adamlah makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berasal katanya dari tanah. Singkat ceritanya adalah Allah ciptakan Adam melalui para malaikat, dipimpin oleh malaikat Jibril. Tentu peristiwa itu mengganggu, atau ingin kita berpikir lebih jelas. Ketika Nabi Allah Adam itu disempurnakan penciptaan fisiknya oleh malaikat, sebelum itu tentu pasti malaikat bertanya kepada Allah,
mau ciptakan khalifah di bumi, tentu bentuknya seperti apa. Ya kan, ibarat seorang arsitek membuat sesuatu, maka dipinta seperti apa yang diinginkan. Ya, pertanyaan malaikat itu pasti dijawab oleh Allah. Wa khalaqa Adam kasurati. Kuciptakan Adam itu seperti raut wajahku. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua kajian tasawuf ini memerlukan banyak menggunakan bahasa kias, maksud saya. Maka perlu kita kadang-kadang harus sangat teliti memahami. Sudah diciptakan Adam, surga, jasadnya itu pun disandarkan di dinding surga. Sudah punya mata, punya kuping, hidung, mulut, tangan, kaki, tetapi tidak berfungsi. Itu dikatakan la haula wala itu. Dia lemah, tak berdaya. Kemudian dikatakan Allah, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Setelah sempurna penciptaan itu, kata Allah, ini ayat harus kita teliti. Kata Allah, sudah sempurna, kutiupkan ruhku. Nah, ditiupkan ruhku, bukan ruh kita, tapi aku tiupkan ruhku. Maka begitu masuk ke dalam jasad Adam, dengan ruh itu, mata itu baru bisa melihat. Berarti yang melihat itu sesungguhnya bukanlah mata, tapi ruh itulah yang melihat. Dengan ditiupkan ruh ke dalam jasad, kuping ini mendengar. Maka sesungguhnya yang mendengar itu bukanlah kuping, tetapi adalah ruh. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, maka mulut ini pun akan berbicara atau berkata-kata. Maka sesungguhnya juga kita mesti bisa memahami yang berkata-kata ini sesungguhnya bukanlah mulut, tetapi adalah ruh itu. Dengan ditiupkan ruh ke dalam jasad ini, maka hiduplah jasad Adam. Bukan Adamnya yang hidup, tapi ruh itulah yang hidup. Ruh itulah yang berkuasa, ruh itulah yang berkehendak. Tetapi kesadaran kita tidak sampai di situ. Tetaplah kita merasa yang melihat kita, yang mendengar kita, yang berkata-kata kita, hidup ini hidup kita. Ya. Ini sebuah kesalahan. Ya. Karena kalau kita beribadah kepada Allah, lewat ruh inilah yang bisa sampai kepada Allah. Kenapa? Karena unsur ruh itulah yang pernah bertemu dengan Allah. Kalau jasad tidak. Jasad tidak, jadi ruh itulah. Maka kalau kita pergi melihat orang meninggal, ya kan, kita saksikan jasad yang meninggal itu, tetap biasa aja. Masih ada mata, kuping, hidung, mulut, tangan, kaki, masih. Tapi apa yang hilang di situ? Adalah ruh. Maka prakteknya kita dalam beribadah itu jangan lagi melihat jasad ini. Jasad ini nggak bisa apa-apa. Ruh itulah. Makanya ada hadis qudsi mengatakan, jikalau kau ada, aku tiada. Tapi kalau kau tiada, aku ada, kata Allah.
Nah itu artinya apa? Jangan lihat keakuan, tapi lihatlah itulah diri batin. Jadi hakikat diri, sebenar-benar diri kita itu adalah roh itu. Jadi kalau kita beribadah itu begini menyikapinya. Apapun yang dilakukan jasad ini, ya itu hanya mempraktekkan apa yang dilakukan oleh roh. Nah itu dia. Jadi jasad ini hanya melakukan apa yang mempraktekkan apa yang dilakukan oleh roh. Nah, jadi pandanglah itu, sadarlah kita roh itu. Roh itu siapa? Allah. Kalau begitu yang hidup ini Allah, yang mendengar ini Allah, yang melihat, yang berkata, yang semua ini. Maka disitulah kita mengenal kita tiada, yang ada hanya Allah. Nah, cuma jangan salah paham, kadang-kadang itu tadi. Ya, kita tiada, yang ada Allah. Jadi dia nggak sembahyang lagi, nggak puasa lagi dia. Kalau ditanya kenapa begitu ya, masa udah jadi Allah mau sembahyang lagi kan? Nah itu salah paham, kita kan mau jadi Allah. Iya kan? Kesadaran. Jadi kalau kita kena kipas angin begini terasa dingin, kena udara panas terasa panas, rasa. Tapi kita harus bisa menciptakan rasa ketuhanan itu. Sadar kita bahwa diri batin kita ini, ya kita nggak ada, yang ada ini nyatanya Allah. Melalui sifat itu tadi nampak melalui roh itu aku. Jadi betul-betul Allah itu jauh tak berantara, dekat tak bersih itu. Nyata dia dalam rasa. Inilah yang harus kita bangun deh. Inilah yang wajib kita lakukan. Jadi ribuan tahun pun kita beribadah kepada Allah, tapi kalau bentuk kita beribadah itu masih keakuan diri, tak ada nilainya itu. Maka Rasulullah katakan, mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum kau mati. Artinya matikan diri itu bukan nanti pulang kita tunggu di rel kereta api. Mati bukan mati itu maksudnya. Mutu qabla anta mutu, matikan keakuan kau itu, kau matikan. Kalau sadar kita pula yang ada tadi ini, kena ruh ini, jasad ini, kita nggak ada. Makanya yang ada ini ada Allah gitu ya. Berarti itulah kita memahami. Nah, jadi prakteknya begitu ya. Yang dipraktekkan oleh jasad ini itu adalah kelakuan daripada ruh. Makanya melihatnya jangan dari luar ke dalam. Jadi kan melihat ini kan suka melihat gini, tengok al-halat ngaku Tuhan. Orang melihat dari fisik, yang dilihatnya jahir, ya kan? Ya pasti disalahkan orang. Padahal nggak ada salahnya sesiti jenar kalau orang paham, iya kan? Itu tadi contohnya, hidup ini hidup siapa? Coba kita ini kan merasakan ini hidup kita ini sekarang ini. Padahal sedikit pun 0,1% pun tak ada. Boleh kita mengakui ini kehidupan kita. Ini hidup nyata Allah. Tapi ini nggak akan duduk-duduk kalau masih kita bermain-main, memandangnya tidak didudukkan kaji hidup ini hidup Allah. Iya kan? Nah, cuma itu tadi, terkadang dapat kita cuma 5 menit, 5 tahun hilang. Iya kan itu. Kalau sadar kita ini hidupnya Allah, iya kan. Memang aku tak ada. Kan itu yang melihat itu siapa? Kan itu dari ceritanya kan. Roh, yang mendengar itu roh. Yang mengetahui itu roh. Yang hidup ini roh, semua dia. Roh itu siapa? Kita punya roh. Kapan pula kita buat roh? Atau ada kita beli roh? Nggak ada. Kita nggak punya roh. Artinya apa? Kita ini nggak. Kalau nggak ada roh, nggak ada hidup, nggak ada mendengar, nggak. Itu sama dengan nggak ada. La mawjudu illallah. Nggak ada yang ada itu kecuali Allah.
Allah. Jadi kita nggak ada lah. Ini yang ada. Ini kau ya Allah. Ini dia. Ini nyata benar Allah itu. Nah, jadi simpulnya apa? Yalah kita membangun sebuah kesadaran tentang keberadaan Allah. Ingat, mari kita bangun kesadaran tentang keberadaan Allah. Ya, mohon maaf di diri. Sadar kita diri kita ini, diri dia. Sadar aja. Nggak usah lagi pala disebut-sebut. Sadar kan, bayang kesadaran itu. Kenapa? Karena yang sadar itu dia. Nah, kalau ini terbangun, inilah zikir yang tanpa huruf, tanpa suara itu, dan dia terus berkepanjangan. Sadarnya itu begitu dia. Cuma kita ini kadang-kadang itu tadi sering terjebak. Terjebak akan apa? Akan bentuk dan rupa. Ya. Coba lihat, kan ada cerita. Orang naik perahu, sampan kecil itu. Stop, berhenti dia. Nggak diteruskannya perjalanan, karena dilihatnya di air itu ada pohon besar. Kalau itu bayang-bayang. Pohonnya di atas. Ya kok di stop, kok berhenti? Ketika dia ditanya, dia bilang apa? Iya, ini ada pohon kayu besar, nggak bisa dilewati. Kata orang itu, Pak, itu hanya bayang-bayang. Kayunya itu di atas. Itu yang Bapak lewati aja. Nah, artinya apa? Kita ini kan mazhar ya, kenyataan bayang-bayangnya Allah. Iya kan, berpindah yang punya bayang, maka bayang-bayang pun ikut berpindah. Nanti apa, lihatlah diri ini. Kita ini bayang-bayang dia, itu tadi saya katakan. Nah, jadi itu apa namanya, Lailatul Qadar itu pun ketika orang tahu siapa yang beramal di dirinya itu, itulah dia. Ya, kita ini kan masih memandang kalau tadi malam kita banyak berzikir. Aku aja nggak percaya tadi malam. Ini versi akal. Kapan malam ganjil? Lailatul Qadar itu kan ada pada diri kita itu. Ya. Tak di luar, untuk cerita. Jadi orang kan nyari-nyari itu. Tadi malam sebenarnya ada pertemuan sama teman. Dibatalkan karena malam ini malam ganjil. Karena saya nanti malam mau iktikaf. Ya bagus lah aku pikir. Iktikaf itu berhenti. Orang memahami syariat, iktikaf berhenti di masjid. Kita iktikaf itu dalam paham itu. Maksudnya itu, berhenti kita di paham kaji itu. Contohnya yang kita diskusikan ini. Yang tanya memandang nih ruh rupanya. Berarti kalau gitu yang beribadah ini siapa? Ruh itu kan. Kau mana? Nggak ada. Kan gitu. Bertahan di situ, wukuf dia di situ. Ya kan? Inilah mana iktikaf itu. Nah, iktikaf ya kan. Bagus sih, nggak kita salahkan. Aku nggak berani lagi nyalakan orang. Ya kan? Paling dia tidur, aku perhatikan. Aduh, aku rasa Tuhan nggak usah diajarin lah. Kau pikir dengan pakai baju kau bangun, kau cepat-cepat, jam 2 pergi kau ke masjid, kau bawa sahur, siap kau untuk dapat Lailatul Qadar. Ya nenek kau selama ini kau kemana kan, kira-kira begitu. Bila ada mau bagi hasil baru kau datang, kira-kira gitu. Tidak, istiqomah aja. Dengan kita nggak tahu, itulah kegelapan itu. Itu kita tahu, itulah fajar itu. Ya. Jadi bertahan saja di situ. Nah. Cuma kan persoalan hasil kita nggak puas. Maksudnya apa nggak puasnya? Kita ingin
kaji ini membawa hasil yang kita rasa secara fisik, secara zahir. Padahal kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah, yang kita memahami kaji ini dan kaji ini kita terapkan di dalam kita beribadah kepada Allah, ini nilainya di sisi Allah. Kalau andaikan nanti diberikan Allah balasan, kenapa tidak kau beri aku ya Allah di dunia balasan ini? Ya, begitu andaikan dikasih Allah, kita pun menyesal kalau dibandingkan balasannya dengan akhirat. Kenapa? Memang dijanjikan Allah, barang siapa mendapat balasan di dunia, ku kasih di dunia, tapi nggak dapat lagi di akhirat. Itu ayat Al-Quran, lupa saya itu surahnya, tapi ada bicara tentang itu. Jadi bisa saja kadang-kadang dengan kita istiqomah dengan kaji itu, Allah akan berikan. Ya lupa apa nanti, ya kan? Nah barulah kita itu tak menyesal. Nah, banyak menyesal dibalas Allah ketika masih di dunia. Nah itikaf di situ, berhenti di situ. Kalau begitu itikaf itu bukan hanya di Ramadan, Lailatul Qadar juga bukan di Ramadan, ya kan? Nah, jadi lihat di kedalaman diri itu ya, beribadah itu jangan lagi melihat diri jasad. Jasad ini tadi apa? Definisi ini penting. Mempraktekkan apa yang dilakonkan oleh ruh. Apa yang dilakonkan ruh, itulah yang dia praktekkan. Gitu dia. Jadi caranya jangan melihat yang keluar, tapi lihat yang ke dalam. Di dalam ruh itu siapa? Ruh itu tadi siapa? Aku, itu kata Allah. Selesai kajinya. Ya, jadi kalau gitu berpikir pun kita begitu, ya, beribadah pun kita begitu, beraktivitas pun kita begitu. Sadar kita kalau itu tadi. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi la utitu minal ilmi illa qalila. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku. Tidak akan kuberi ilmu pengetahuan terkecil sedikit tentang itu. Artinya apa? Memang orang yang dipilih Allah yang tahu akan jalan kaji itu. Jadi tidak usah kita bingung-bingung ya dengan tidak banyak yang penggemar, ya kan? Jangan, kita bukan mau mencari itu. Ya, mau mendudukkan suasana siapa diriku dan siapa Allah. Itunya. Ya kan? Seperti itu, sehingga akhirnya apa nanti ya hanya orang yang mengenal Allah dan mengenal dirilah yang bisa husul dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ini yang kita dalami, bukan menuntut hal-hal yang lain. Tidak. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Diskusi ringan saja. Kira-kira selamanya ini kita beribadah, mohon maaf, sisi pandang kita begini enggak? Kita harus akui supaya kita untuk mencapai sebuah kebenaran. Sesungguhnya di Ramadan ini kesadaran itulah yang harus kita bangun. Itulah orang yang takwa itu, ketika dia mampu menyadari itu. Iya kan? Jadi makanya itulah rasionya orang yang beriman itu dalam versi tasawuf adalah orang yang mengenal diri, mengenal Allah. Itulah orang yang beriman. Berbeda dengan definisi yang kebanyakan kita tahu. Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amal bil arkan. Iman itu apa yang diyakininya, ya kan? Diucapkannya dan dia berbuat. Ya. Tapi itu sebuah definisi yang masih hampa. Tapi kalau seketika dikatakan orang beriman itu dalam versi tasawuf itu adalah orang yang mengenal Allah. Itulah orang yang beriman. Bukan sekadar dia kenal saja.
La'allakum tatakun itu tadi, itu tadi dia. Ketika dia melihat yang mana diri yang beribadah itu. Jadi bukan jasad. Jasad kan benda mati. Ketika ditiupkan ruh, ini bernas betul ini. Arti bernas itu mudah ditanggap, dipahami. Itu tiupkan ruh, dengan ditiupkan itulah jasad Adam itu hidup. Kalau begitu yang hidup itu bukan Adamnya, ruh itu. Ketika dia melihat, dengan maksudnya ruh, melihat itu ruh, yang berkata-kata ruh. Ya, ruh itu tadi siapa? Aku. Coba lihat, kita punya ruh, kita tidak. Orang kata Tuhan, aku tiupkan ruhku, kok kata Allah bukan ruh kau. Berarti artinya apa? Yang hidup itu, yang kuasa berkehendak itu dan seterusnya itu adalah ruh. Ruh itu siapa? Allah. Kita ada di situ? Nggak ada. Coba pahami itu. Maka cara melihatnya beribadah itu kita akuilah bukan si jasad ini. Jasad ini apa? Hanya mempraktekkan apa yang dilakukan oleh si ruh. Nah, begitu dia. Bayang begitulah kita. Makanya saya katakan ibadah puasa yang kita lakukan ini, seluruh aktivitas kita, sadarilah itu. Karena kaji ini bukan hanya untuk beribadah. Dan ibadah itu bukan dalam artian sholat. Bukan. Pengertian ibadah itu sangat luas. Kalau kaji ini, di kendaraan itu pun kita rasa kita ya kan, bukan kita lah membelok-belokkan itu. Sadar kita kalau ini ruh tujuh kak ini. Tiba-tiba Nah, ruh itu siapa? Ya kan, ruh itu kan nama zahir Allah. Intinya ya ruh itu Allah. Yas'aluna ka'ani ruh, itu yang kita sebut tadi. Muhammad kalau mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku. La utitu minal ilmi. Tidak ada yang kukasih pengetahuan tentang itu terkecuali sedikit. Memang wali-wali Allah itu sedikit. Orang-orang yang menuju jalan Allah itu sedikit. Jadi kita nggak usah pala harap hati. Untuk ngaji rame ya, gitu. Ngaji syariat. Ketawa aja, ya, kira-kira begitu misalnya. Nggak usah biarin, memang begitu. Iya kan? Nah, kita ini kaji-kaji gini ini kan kalau filsafat guru-guru, ya kan gaya antah di dalam beras digoni, ya kan. Nah, kalau mama kita, nenek kita dulu kan nunut orang itu memilih itu kan, pilih orang tuh antah itu. Artinya apa? Sedikit tapi diperhitungkan, takut orang kan makannya itu. Nah seperti itu, memang begitulah nasib mengaji begini nih. Nggak mau rame itu, nggak mau. Iya. Bukan berarti dalam pemahaman mutlak ya, nggak mau rame. Kalau dikumpul-kumpul rame juga sih, iya kan? Jadi seperti itu. Tahulah kita sekarang ini, jasad ini hanya mempraktekkan atau melakukan apa yang dilakukan oleh ruh. Kalau begitu kita bukan lagi melihat jasad, yang kita lihat adalah ruh. Ruh itu siapa? Allah. Kalau begitu ketika kita melihat, yang melihat ini mata, yang mendengar ini adalah ruh, ya, berkata-kata ini adalah ruh. Nah kalau begitu, ya, ruh itu adalah Allah, kitanya ada di situ? Ada, yang ada hanya Allah. Pahamin itu baik-baik. Ya. Itu diskusinya Pak ya. Teruslah memperdalam mengenal Allah. Ya, supaya enak dalam beribadah itu. Jadi bukan diri ini yang puasa ini, bukan. Ya sudah banyak kesalahan kita. Kalau diri ini kan lemah, mana bisa ini puasa? Nggak bisa, nggak bisa ini puasa. Dipastikan dia tidak bisa puasa. Kalau begitu yang puasa ini siapa? Ya coba. Tapi itu tadi kan dalam teori kaji ini kita sondingkan, kita dudukkan sama dengan fakta yang ada. Kesadaran apa yang dimiliki orang puasa hari ini? Kalau bukan kesadaran keakuan kan? Nah, kenapa kesadaran ruh tadi yang muncul?
Karena ibadah yang dengan kesadaran ruh itu yang beribadah, ruh itulah yang sudah pernah sampai bahkan bertemu dengan Allah. Barulah ibadah kita itu sampai sama Allah, tidak ada lewat yang lain, tidak ada pilihan. Nah, jadi kalau kita juga yang kita rasa beribadah bukan diri yang itu, aduh. Nah, jadi kalau konteks kekinian ini masalah etikaf malam 27 saya bilang diperhitungkan orang jatuh Lailatul Qadar. Iya kan? Yaitu secara logika keilmuan, secara syariat ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Itulah versi yang kita saksikan. Ya kan? Tapi sesungguhnya Lailatul Qadar itu bukan di luar diri. Lailatul Qadar itu ada di dalam diri. Ketika kita bermakrifat kepada Allah, tahulah kita mana diri yang sejati, mana yang diri yang ori, ya kan? Yang KW maksud saya, sama yang ori. Situlah Lailatul Qadar itu. Ya kan? Bertahanlah kita di situ. Iktikaf. Kalau sedang haji, wukuf. Ya kan? Wukuf di Arafah, diam. Ngapain? Ya, mentiadakan diri, membesarkan, mengingat Allah. Itulah orang yang wukuf di Arafah itu. Iktikaf itu berhenti di masjid itu, berhentinya apa? Hilangkan keakuan yang ada Allah gitu. Oh, baru sedap di masjid itu begitu. Kalau masih ada diri pasti ngantuk. Iya kan? Nah, kalau dia masih mengantuk juga, nguap juganya pula itu, masih nampak keakuannya itu. Udahlah Pak, tidur aja loh Pak, lebih bagus. Kan seperti itu. Nah, tapi kan kasar juga kalau Pak bilang daripada nguap-nguap. Ada ini. Ramadan, Rasulullah dijadikan bulan ini bukan tidur-tiduran, bukan malas-malasan. Bulan perjuangan kan. Penaklukan kota Mekah, terjadinya perang Badar. Nah, kenapa sekuat itu? Kalau bukan kekuatan ketuhanan. Iya kan, 340 umat Islam perang Badar, 1000 orang kafir kok bisa menang. Nah, itu nilai-nilai spiritual itu, kekuatan itu. Iya kan, kita kan mau ngajak orang berantem, yang kita bawa kan masih kekuatan kita. Iya kan, jangan. Coba lihat kekuatan Allah itu. Nah, seperti itu. Kita sendiri terkadang menciptakan tuhan-tuhan palsu itu, menciptakan tuhan-tuhan tandingan di dalam kehidupan ini. Maka seperti itu. Ya, putuskanlah. Ya, secara totalitas yang memandang ini, jangan lagi kita katakan ini mata. Ruh yang memandang ini. Naik lagi di atas ruh itu kalimat. Allah yang memandang ini. Kenapa takut lagi? Kenapa takut lagi? Ya, terutama untuk diri dulu, ya kan, mau sembahyang ini, yang berdiri ini kudrat kau ini ya Allah, iya kan, melalui ruh. Kalau nggak ada ruh ini mana bisa berdiri nih? Mayat itu punya kaki, nggak bisa berdiri. Kalau begitu yang berdiri ini ruh. Ruh itu siapa? Allah. Berarti kau ini Allah. Apa kayak proses begitu dulu untuk menanamkan pemahaman itu pada diri. Ini sembahyang itu kalau gitu siapa? Allah. Kau ada di situ? Nggak ada, habis. Nggak ada. Karena fana itulah maka alat-alat itu mengatakan anal haq. Tuhan. Yang mengatakan Tuhan itu bagi orang yang tak paham di pikiran itu adalah alat yang ngomong. Karena alat-alat sudah merasa dia nggak ada, yang ada hanya Allah. Ditasdikkannya dengan begitu. Ya kan, kita pun cukuplah itu jadi pelajaran. Ya, ngaji ini bukan mau kita mencari pengakuan, nggak ada. Banyak orang benci dengar kaji, ditanya apa ya? Ya kan, maka kumpulkanlah 10 orang ustadz, kumpulkan 10 orang ustadz, berapa yang mau mendengar kaji gitu. Kalau masyarakat biasa kan udah memang biasa, ya kan. Tapi terbalik, kadang kita anggap yang nggak ada apa-apanya, malah begitu yang banyak pencinta kaji-kaji ini, ya kan. Kalau ustadz-ustadz mana ada? Iya kan. Coba minta izin sama abang waktu kita acara Isra Mi'raj itu. Ya kan, kurasa siapa yang mau dengar kisah Isra Mi'raj begitu. Iya, karena nggak lain ini kaji ini pikir orang itu. Tapi bagi orang yang paham, apa dia bilang? Ah, ini yang aku cari kata dia. Iya.
Dulu yang tahu aku jumpa Allah sama Nabi, terjadi dialog, iya kan? Ini kan sebuah kemusyrikan ini kan. Ngomong-ngomong gitu kayak di kafe gitu, negosiasi. Berarti ada Allah, ada Muhammad. Ya Allah ya Karim. Ya kan? Padahal bukan seperti itu. Berjumpanya Muhammad dengan Allah sama seperti kita berjumpanya kita dengan kaji ini tadi, dengan hakikat diri. Kalau kita hakikat diri kita siapa? Allah. Allah. Nah, dudukilah itu, pahami itu, enggak usah banyak. Pahami betul, oh ini nyata kau ya Allah, ini diri. Memang dia yang nyata ini kok. Putuskan kita ini nggak ada. Cara logikanya itu tadi, jasad dari bentuk, nggak tahu apa-apa. Biasa Adam ditiupkan roh baru melihat. Kalau gitu yang melihat bukan mata, si roh hidup. Berarti yang hidup itu roh, mendengar, berkata, bergerak dan seterusnya. Roh itu kita ada di situ. Mana ada kita di situ? Kok belakangan kita merasa kita yang punya melihat, kita yang berkehendak segala macam. Kan perampok betulan kita ini. Ngaku-ngaku ini. Tidak, nggak seperti itu. Ya inilah yang harus kita paham. Ya, jadi kesadaran. Simpulnya tadi, bangun, yuk kita bangun kesadaran. Sadarlah kita yang melihat ini roh. Ya kan? Roh ini siapa? Allah. Yang berkalam. Itulah diri batin kita. Kalau sudah sampai kita di puncak itu, dengan hanya itulah amal ibadah kita bisa sampai kepada Allah. Selain dari itu tidak ada jalan. Ya, nah itu saja. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak pun dia, luas pun dia. Ya susah juga, haus, lapar begini ya. Ya kan kita kan ngambil ngopi gitu. Saya tadi memang kan walaupun kita ada dampaknya itu kan sama kita sebenarnya ada. Misalnya kan kita sebenarnya melaksanakan apa itu tarawih aja kan. Memang di awal kita melaksanakan sholat isya, kita masih fokus dengan apa kita yang dihadiri kan, kayak begitu main di tarawih kan itu. Kadang-kadang kesadaran apa itu kita kembalikan sekali yang kita pelajari itu. Tapi apa kok tetap ngantuk kali kan itu kan. Itu. Ya, tapi tetap kita kembalikan ya. Kan itu kan. Nah, tapi ngantuk itu tetap dia datang nih. Kan itu kan. Datang walaupun mungkin kan itu kan. Jadi kadang-kadang saya nggak sampai selesai itu. Ya, dia begitu. Karena dia begitu. Berhentilah kita perlahan-lahan mengakui bahwa diri ini yang beribadah. Maka sisi kemanusiaan itu yang muncul. Ke depan ini, jangankan dalam sholat, di luar sholat pun sadar kita. Kalau hidup ini adalah ruh. Yang mendengar ini ruh. Yang berkata-kata, yang beraktivitas ini ruh. Ruh itu aku, kata Allah. Maka kata Allah tadi kan aku tiupkan ruhku. Bukan ruh kau kan. Kau nggak punya. Maka kalau ditanya kita punya ruh? Enggak. Kapan kita beli ruh? Kapan kita buat ruh? Ruh itu urusan, itu punya aku, kata Allah. Nah, maka duduklah kita dalam prakteknya. Jangan lagi memandang kaji itu dari luar ke dalam. Yang dalam itulah bawa keluar. Nah, inilah prakteknya. Ini prakteknya. Dari dalam itulah Pak ya. Sadar kita ruh ini, lihat antara ruh dan jasad ini. Yang dilakonkan oleh jasad ini, itulah yang dilakonkan ruh. Paham? Apa yang diperbuat jasad ini, itulah yang diperbuat ruh. Jadi kalaupun kita sembahyang tarawih, ya kan, tapi tetap mandang dari situ ya. Tadi dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Dari dalam keluar. Ruh main di ruh. Ruh itu siapa tadi? Allah. Udah main di situ kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Satu napas atau dua napas. Ya kan kita pun agak gerakan cepat. Itu rupanya lakonan siapa? Tetapi insya Allah itu terbimbing dia. Selamanya ini kan kita yang mau membimbing dia. Karena kita melihat dari luar ke dalam. Ya gitu lagi. Alamatkan ini dari ruh itulah pandang yang berbuat. Jadi kalau begitu bisakah kita melihat ruh? Bisa. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan jasad ini? Nah, itulah perbuatan kau ruh. Gimana? Itu sangat-sangat sederhana. Jadi kalau sempat mengantuk kita pakai memimpin itu memang ya kalau kita toleransi mungkin kena capek, ya kan, kerja, puasa pula segala macam, ya kan. Nah karena memang apa, kita selamanya ini Isya itu kan jam 8 ke tengah 9, habis itu nggak ada lagi ibadah kita, pulang segala macam, paling duduk ngobrol. Tetapi itu tadi, cobalah dudukkan amalan itu. Makanya saya bilang tadi judulnya, teruslah mengenal Allah ya. Teruslah mengenal Allah, supaya apa? Supaya kita tahu yang beribadah di diri itu. Seperti itu dia. Insya Allah kita akan dibimbing. Ya. Tidak akan dibiarkan. Ya gitulah. Kita kadang kan dari luar ke dalam kita lihat. Lupa kita niat jasad, bukan ke jasad itu. Kalau Allah kata dia, kan mulut pun mengatakan Allah, iya kan. Kalau di Tanjung Kusta itu dimatikannya, dicabut cok listrik PLN ini, mati ini semua. Nah, kira-kira begitulah hubungan antara ruh dan jasad itu tadi. Jadi budaknya jasad ini. Kalau bahasa hadisnya kan inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh Adam ini terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semuanya. Gerakan itu baik, ucapan baik, pandangan baik. Iya kan? Ala wahyal qalb. Itulah dia hati. Ya kan? Ruh. Dalam ruh itulah, dalam hati itulah, dalam ruh itulah aku, kata Allah. Ini udah nyata betul lah itu. Jadi kalau gitu Pak Akhyar yang puasa ini siapa? Pak Akhyar gitu. Jadi aku kita itu ada 3 ya. Aku jasad, aku ruh, aku Allah. Jadi yang paten tuh masuk kemari dia. Bukan aku jasa. Kalau aku jasa itu tadi masih dia merasa keakuan dia lagi dalam beribadah. Kalau keakuan itu pasti minta imbalan. Jamin itu. Pasti minta imbalan. Mengharap pahala. Ya kayak pedagang Arab, pedagang India cari untung. Aduh, ditimpa pula dengan anekdot orang Batak bagi-bagi duit. Diho jauh, diho jauh, diho jauh, kan adil. Nah, bikin ini dirubahnya, diho, paten kata kawan di sebelah, ya kan? Dia pun tarik ke dia, kawan itu berapa kali, 3-nya kan, diho. Kok bingung ya kan? Diulur lagi, diho, udah 6. Baru ditarik ke dia, jauh. Sampai 10 kali, kawan 6 dia dapat 10. Janganlah kita ini. Aku pastikan bukanlah kalau seperti tasawuf wanita itu. Khalawiyyatul adawiyah, ya Allah, kalau mencapai berharap ridho surgamu aku beramal ini, iya kan? Jangan kau terima masuk karena aku ke neraka. Tapi karena neraka aku takut sehingga aku beramal. Kau masuk kan aku ke neraka itu. Tapi apa yang aku minta? Aku tuntut dari ridho. Ya kan?
Sama dengan kisah pohon yang menangis kurma sama Rasulullah itu kan. Kenapa nangis? Iya ya Rasulullah, dulu nggak ada mimbar, kau berdakwah sandar sama aku. Sekarang udah ada mimbar, nggak pernah lagi kau nyandar sama aku. Sedih kurasa. Nah apa yang kau minta? Mau masuk surga kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Jadi apa? Ridhomu kan. Iya kan? Sama seperti seorang raja itu juga. Iya kan? Umumkan kepada rakyat, apapun yang diminta akan kukasih hari ini. Ada minta kaya, minta jabatan, kasih. Coba ada nenek tua itu yang betul. Jumpanya sang raja, apa mau ibu kata? Aku mau ingin Tuan Raja, jadikan aku istri tuannya. Terkejut kawan tuh raja tuh. Udah kempot kayak gitu, siapa mau kira-kira begitu. Tapi kalau sudah cakap terlempar, nikahilah. Begitu itu nikah, apa kata raja sama nenek? Apa yang kau cari dari aku sehingga kau bisa minta aku nikahi? Aku nggak minta apa-apa, aku minta keridhaan kau. Semua dapat. Cuma kalau udah ridho semua dia dapat. Allahu Akbar. Nah jadi seperti itu. Jadi makanya kita ini nggak sampai kepada titik la'alakum tattaqun itu tadi. Ya itu tadi. Coba bayangkan, bacalah fadilah salat tarawih itu. Barang siapa tarawih malam pertama, ya Allah Tuhan kula pasal api neraka segala macam. Yang ada orang di barang itu pikir. Iya kan, dibacakan itu, ada berapa masjid yang sudah bukunya pun kurasa diawetkan itu. Ya, tiap malam dibacakan sama BKM. Yang terawih malam pertama dapatnya ini kan. Iman. Kayak anak-anak koci ya kan. Ketawa anak kecil. Pergi kau beli dulu gula ya. Ya. Berapa Pak harga gula? 1 kilo 9.000 misalnya. Ada pulangannya, ada. Pulangannya itu dia baru mau. Begitulah gue tengok kita beramal. Ya Allah. Mana mau lalakum tattaqun. Jadi sama dengan pertanyaan Pak Apa tadi, yang mana insan kamil itu? Diri hakikat diri itu yang insan kamil. Kalau diri ini mana insan kamil ini? Diri sebenar diri. Iya, itu yang insan kamil itu. Maka kita tabadil, ganti diri kita yang itu. Diam kita di situ. Puasakan terus, imsak di situ, bertahan di situ. Melihat diri yang itu. Kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam itu. Itulah diri kita. Bertahan di situ. Sadar ya, kalau mau bercakap pun dia, ini bukan aku. Cobalah dilatih-latih. Nanti kalau memandang dulu, belajar dulu ya. Sadar ya, ini memandangnya mau bercakap itu, dilatih lah begitu. Itulah insan kamil itu. Jadi memang betul, mana ada manusia yang sempurna? Kan itu bahasa yang muncul kan. Siapa bilang? Manusia yang mana? Kalau ini enggak akan. Tapi kalau itu dia, nah, makanya kalau kita, misalnya ini aku ambil contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, cari kamulah wasilah, ya kan? Cari kamulah wasilah, hai orang-orang yang beriman, cari kamulah wasilah untuk sampai kepada Allah. Wasilah yang terbaik itu kan Rasulullah. Coba melihat diri Rasul di diri kita. Diri Rasul di diri kita. Coba bilang gini. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya jasad. Nah, ini kadang bukan jasad lagi, ini sudah menjadi jasad Rasul. Ya Sayyidi ya Abatir Ruh. Lihat Ruh itu. Artinya apa? Zahir dan batin ini Muhammad. Coba atas nama Muhammad itu kita sholat. Jangan lagi tengok kitanya. Atas namanya. Itulah arti wasilah itu. Berwasilah kepada Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Abatir. Lihat dia di mana? Atas nama itu. Allah. Nah, itu juga lah yang disebut dengan diri insan kamil tadi. Itu dia.
warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Majelis Pengajian Tauhid Pondok Jalan Jumadi, mengucapkan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita, doa kita selama Ramadan diijabah oleh Allah, dan kita menggapai nilai-nilai ketakwaan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kita. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin jikalau terdapat kehilapan, kesalahan di sana sini. Kita semua bukanlah makhluk yang sempurna, namun kita kerap al-khata' wa nisyan, khilaf dan salah. Itulah tempat diri kita ini. Sekali lagi, mohon maaf dan selamat merayakan Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.